Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, siswa mampu melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Yang ketiga, siswa mampu meyakini adanya Rasulullah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui alam semesta. Mengenal Allah melalui alam semesta dengan cara mempelajari semua ilmu pengetahuan yang ada, agar mempermudah kita mempelajarinya. Maka Allah memberikan kemudahan, salah satunya dengan beriman kepada Allah melalui apa yang telah Allah ciptakan. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa saja benda yang mati itu? Di antaranya adalah ada kursi, buku, pena, pensil, gedung, gunung, dan lainnya. Itu termasuk benda yang tidak bisa bergerak atau disebut juga benda mati. Dan apa saja benda hidup itu? Di antaranya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu termasuk benda hidup. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-An'am 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna.
Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia harus mengetahui nama-nama tersebut. Jumlah Asmaul Husna yang harus kita ketahui adalah 99. Pada bab ini hanya membahas yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Allah melihat. Allah melihat apa segala yang kita lakukan. Yang kedua, Al-Adil. Al-Adil berarti Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa arti takwa, anak-anak? Iya, anak-anak, arti takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangannya. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi, dengan mempelajari materi beriman kepada Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, melalui Asmaul Husna, bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan kita agar kita lebih rajin dan beribadah agar mampu mencapai puncak keimanan, yakni takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia wajib beriman kepada Rasulullah. Semua Rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah Nabi kita yang terakhir? Yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.